Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dengan nomor NPM 23610164. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan lanjutan. Nah, selanjutnya, manajemen keuangan lanjutan adalah cabang dari manajemen keuangan yang membahas konsep, teori, dan strategi keuangan yang lebih kompleks dan mendalam. Fokusnya adalah pada pengambilan keputusan strategi dalam keuangan perusahaan seperti investasi, pendanaan, manajemen risiko, strukturisasi keuangan, dan kebijakan dividen. Manajemen keuangan lanjutan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan kestabilan keuangan jangka panjang. Untuk selanjutnya, untuk fungsi manajemen keuangan lanjutan yaitu meliputi yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini melibatkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur yang tepat untuk mengelola keuangan, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam mengelola sumber daya keuangan. Untuk nomor tiga, pengendalian keuangan, yaitu memantau dan mengontrol pengeluaran anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pengendalian ini juga mencakup evaluasi hasil keuangan perusahaan dan penyusunan jika diperlukan. Untuk nomor empat, pengambilan keputusan keuangan yaitu membuat keputusan terkait pendanaan, investasi, dan distribusi laba yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Untuk nomor lima, pelaporan keuangan yaitu menyusun laporan keuangan yang akurat untuk pihak internal manajemen dan eksternal investor, kreditur, dan pihak berwenang agar mereka dapat memahami kondisi keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, meningkatkan profitabilitas, yaitu memastikan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Nomor dua, menjaga likuiditas, yaitu memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan operasi sehari-hari. Untuk nomor tiga, maksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan dengan cara mengelola keuangan yang baik dan efisien. Nomor empat, pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan keuangan perusahaan, seperti risiko pasar, kredit, dan likuidasi. Nomor lima, mengoptimalkan sumber daya keuangan, yaitu memastikan alokasi dana dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk selanjutnya, yaitu tema yang dibahas dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama perencanaan keuangan, yaitu menyusun anggaran dan proyeksi keuangan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nomor dua, analisis laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan. Untuk nomor tiga, keputusan pendanaan, yaitu menerapkan sumber pendanaan yang tepat untuk perusahaan, baik melalui utang atau ekuitas, serta mengelola struktur modal perusahaan. Untuk nomor empat, keputusan investasi, yaitu membuat keputusan terkait investasi, yaitu meningkatkan nilai perusahaan seperti membeli aset, mengembangkan proyek, atau akuisisi. Untuk nomor lima, manajemen risiko keuangan, yaitu mengidentifikasi, mengukur, mengelola berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan, serta risiko pasar, kredit, dan operasional. Untuk nomor 6, manajemen kas dan likuidasi, yaitu mengelola arus kas dan memastikan perusahaan memiliki likuidasi yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Untuk nomor 7, yaitu pengelolaan pajak, merencanakan strategi perpajakan yang efektif agar perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Untuk nomor 8 sendiri, yaitu dividen dan kewajiban pembagian laba, yaitu menentukan bagian laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham atau
diimplementasikan ke dalam perusahaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Eh, Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.